Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, anak-anak, perkenalkan nama Ibu, Bu Fanda. Hari ini Ibu akan mengajari kelas 4B, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran kelima. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar dari rumah ya. Untuk itu, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan dan selalu menaati protokol kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Nah, ini adalah gambar anak-anak sedang bermain. Ada yang bermain di kolam dan ada yang bermain layang-layang. Di sampingnya terdapat tiang listrik. Nah, anak-anak, jika kita bermain seperti gambar tersebut, kira-kira membahayakan kita tidak ya? Pasti membahayakan ya. Nah, di rumah kita maupun di sekitar rumah kita ini banyak sekali sumber energi yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam menggunakannya kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena tubuh kita ini sangat mudah terkena aliran listrik. Apabila kita bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber energi listrik, maka kita membutuhkan pakaian khusus untuk menanganinya. Kita harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitar kita. Nah, jika kita bermain seperti tadi, maka kita harus berhati-hati. Dan apabila misalnya layang-layang kita tersangkut seperti gambar tadi, maka kita harus meminta bantuan kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa untuk mengambilkan layang-layang kita. Sekarang, apa saja sih bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan dari listrik? Yang pertama, dapat menimbulkan kebakaran. Energi listrik ini menimbulkan panas, dan apabila panas yang berlebihan, maka isolasi dari kabel listrik menjadi rusak, yang bahkan dapat menimbulkan api sehingga menjadi kebakaran. Nah, yang kedua, dapat menyebabkan ledakan. Ledakan biasanya disebabkan oleh pengoperasian atau cara menggunakan alat-alat yang salah. Selanjutnya dapat menyebabkan kematian. Nah, jika seseorang terkena sengatan arus listrik, maka orang itu hanya mampu bertahan sekitar kurang lebih 3 menit dengan besarnya arus listrik yang mengalir di tubuhnya sebesar 0,40 ampere. Kemudian setelah itu tidak dapat ditolong lagi atau meninggal. Kemudian, bagaimana cara menghindari bahaya listrik? Nah, yang perlu kita lakukan untuk menghindari bahaya listrik ini yang pertama yaitu tetap menjaga peralatan listrik dalam keadaan kering. Air merupakan konduktor listrik yang sangat kuat. Nah, kombinasi air dan listrik ini dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik yang mematikan. Oleh karena itu, selalu jauhkan berbagai peralatan listrik dari air. Kemudian, yang dapat kita lakukan yang kedua yaitu berhati-hati saat menggunakan kabel listrik. Kabel listrik termasuk bagian peralatan listrik yang harus mendapatkan perhatian secara berkala untuk memastikan kabel ini tidak rusak atau tidak robek. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan alat bantu saat menangani jaringan dan alat listrik. Saat kita memasang kabel atau melakukan perbaikan pada jaringan listrik, maka kita harus menggunakan sarung tangan karet untuk menghindari tersengatnya arus listrik. Nah, tubuh manusia ini bersifat sebagai konduktor listrik, maka bila menangani kabel yang beraliran listrik, kita harus memastikan tubuh kita menggunakan peralatan-peralatan yang mendukung atau menjaga agar tubuh kita tidak terkena aliran listrik. Kemudian yang keempat adalah menggunakan pemutus aliran listrik atau sekring. Sekring akan memutus aliran listrik yang berlebihan. Nah,
sehingga bahaya seperti kebakaran atau akibat arus pendek dari listrik tersebut dapat dihindari. Nah, selanjutnya yang kelima adalah mematikan listrik jika tidak digunakan. Selain menghindari kecelakaan, mematikan listrik jika tidak digunakan adalah salah satu perilaku menghemat. Nah, selanjutnya anak-anak, apakah kalian tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam? Salah satunya adalah batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, anak-anak, batu bara ini merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara ini membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Nah, batu bara ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Anak-anak, apakah kalian tahu manfaat batu bara itu apa saja? Nah, manfaat batu bara ini antara lain yaitu yang pertama, menghasilkan metanol, yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Selanjutnya, dapat menghasilkan gas, yaitu bahan bakar untuk industri dan pembangkit tenaga listrik atau tenaga gas yang terbuat dari batu bara. Yang ketiga yaitu sebagai bahan bakar kompor briket. Nah, kompor briket ini digunakan untuk memasak kebutuhan sehari-hari kita. Yang keempat, sebagai pembangkit listrik. Batu bara ini dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik atau bahan untuk pembangkit listrik. Nah, yang kelima adalah pendukung produk industri aluminium. Anak-anak, batu bara juga dapat dimanfaatkan untuk industri aluminium, yang mana panas yang dihasilkan oleh batu bara ini dapat memisahkan beberapa produk baja dan menghasilkan produk aluminium. Anak-anak, jadi hari ini kita telah belajar mengenai energi listrik, bahaya energi listrik, dan cara menangani bahaya energi listrik. Dan kita juga belajar mengenai sumber daya alam batu bara. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk dipelajari dengan baik dan tugas-tugasnya dikerjakan ya. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.